Selamat pagi sahabat geograf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Bertemu lagi dengan saya Rahmi, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan NIM 200450667, Prodi Pendidikan Geografi. Apa kabar sahabat geograf semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, sahabat geograf, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Perlu sahabat geograf ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Few moments later. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Klasifikasi sumber daya alam terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan sifat kelestariannya. Berdasarkan sifat kelestariannya juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang secara terus-menerus dan keberadaannya secara alami, misalnya udara, air, energi matahari. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali, misalnya tumbuhan dan hewan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui ini yaitu jika persediaannya habis, maka proses pengadaannya sangat sulit atau bahkan tidak dapat bisa digunakan lagi, misalnya mineral dan bahan galian. Yang kedua, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ada abiotik dan biotik. Abiotik disebut juga dengan benda mati, misalnya minyak bumi, batu bara, dan mineral. Yang kemudian biotik. Biotik disebut juga dengan benda hidup, misalnya tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya ada 3, yaitu sumber daya alam, misalnya batu dan kayu. Sahabat geograf, yang keempat yaitu berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. 1. Di atas permukaan bumi. 2. Sumber daya alam di permukaan bumi. Yang ketiga, sumber daya alam di bawah permukaan bumi. Nah, yang terakhir berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya ada 2, yaitu sumber daya alam yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Sahabat geograf, materi selanjutnya yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yaitu kehutanan. Indonesia merupakan wilayah yang cukup luas. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hutan tersebut? Hutan tersebut adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Kemudian, fungsi dari hutan itu sendiri yaitu 1. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis mendatangkan penghasilan berdasarkan aktivitas jual beli. Yang kedua, fungsi klimatologis. Fungsi klimatologis mempengaruhi kondisi iklim. Yang ketiga, fungsi edafik. Fungsi edafik atau mempengaruhi kondisi tanah. Yang keempat, fungsi hidrologis mempengaruhi kualitas air tawar atau mata air. Dan yang terakhir, fungsi konservasi melindungi hewan atau tumbuhan langka. Adik-adik sahabat geosfer, yang kedua yaitu potensi pertambangan di Indonesia. Nah, pertambangan itu sendiri adalah proses penggalian atau pengambilan material dari dalam bumi. Potensi pertambangan yang ada di Indonesia yaitu minyak bumi, gas, batu bara, mineral, dan batuan. Yang ketiga, potensi kelautan di Indonesia.
Laut adalah cekungan terendah yang ada di permukaan bumi yang terisi oleh air. Perlu adik-adik sahabat geosfer ketahui bahwa wilayah Indonesia ini merupakan 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Potensi kelautan di Indonesia yaitu perikanan, hutan mangrove, pertambangan, dan terumbu karang. Yang keempat, potensi pariwisata di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang beragam. Keindahan alam di Indonesia dapat menarik wisatawan dari berbagai negara. Potensi wisata yang ada di Indonesia antara lain wisata alam, wisata religi, wisata budaya, serta wisata keluarga. Sahabat geograf, berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.